Oke, kelihatan ya? Jadi ada 29 data ya. Karena Ibu meminta menjadi 5 kelas, berarti cara mencari panjang kelas ya. Cara mencari panjang kelas itu adalah jangkauan ya. Jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauan itu kita ambil dari nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Nilai tertingginya adalah, misalnya nih ya, aturan tertinggi dikurang tinggi dikurang rendah. Ya, tinggi dikurang rendah. Tertingginya adalah kalau kita lihat di sini 13 dan terendahnya di angka nih. Tertingginya di angka 13 dan terendahnya di angka Itu. ya. Jadi jangkauannya adalah 13. 13 dikurang 1 hasilnya 12. Panjang kelas itu jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Karena Ibu meminta banyak kelasnya adalah 5, berarti 12 dibagi dengan 5. Hasilnya 2,4. Teman kalian, hasil 2 ini ketika ilmu penafsiran. Ya. Ketika ilmu penafsiran, tapi ketika dalam kehidupan nyata, ketika walaupun 2,1 pun itu akan dibulatkan menjadi angka 3. Paham sampai sini ya? Paham? Paham, Paham. Ibu. Lanjutnya. Kalau misalnya dibulat, Kenapa? itu kalau misalnya dibulatkan jadinya 3 kak, Bu? Iya. Bukannya 2, Bu? Enggak. Kalau 2 itu merupakan ilmu penafsiran. Sedangkan kalau dalam kehidupan nyata, itu hasilnya adalah 3. Bukan 2. Oh, oke, Bu. Kalau ilmu penafsiran, dia tafsirnya ke bawah. Karena di bawah 5 kan? Tuh. Kalau ini, itu di ke atas. Karena dia sudah melebihi dari angka tersebut. Selanjutnya, adalah kita menentukan apa ini ya? Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Ya. Kita buat di sini. Tadi adalah jarak, ya. Jarak itu dengan satuannya adalah kilometer. Kemudian namanya frekuensi. Oke. Kita lihat karena di sini Ibu mintanya kelas ada 5 kelas, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kita lihat kelas pertama. Kelas pertama tadi dengan batas terakhir adalah 1. Yang terkecil. Berarti dia dengan panjang kelas tadi adalah 3. Berarti kalau kita buat kelas pertama, berarti ada 1, 2, 3. Karena panjang kelasnya ada berapa tadi? 3. Nih, panjang kelasnya kan 3. Berarti 3, berarti ini data pertama, data kedua, data ketiga. Berarti 3. kelas pertama itu berarti 1 sampai 3. Paham? Bukan 2 loh. Bukan 2. 2 itu selisihnya. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Karena kita sudah tahu bahwa panjang kelas itu adalah 3, maka batasnya tinggal ditambahkan 3. 1 tambah 3, 4. 4 sampai 3, 10 tambah 3, 13. Itu batas bawahnya. Sedangkan batas atasnya sama juga. Dia ditambah dengan panjang kelas tambah 3. Berarti tambah 3, 6. 12, 15. Paham itu? Paham. Oke. Paham, Bu. Frekuensinya. Nih, 1 sampai 3 itu ada berapa? Ada Bu,
Ya, kenapa? Bu pakai limit, ya, Bu. Enggak, itu nggak pakai limit. Time saya limit, Bu. Apa, Iya, Pak? saya juga, Bu. Apa limit? Tapi di klik yang lain aja, Cik. Aku tadi juga begitu, bisa kok. Ini lanjut. Oh ya, bisa. Maaf, Bu. Ya. Tapi setiap ada masalah langsung ngomong. Siapa tahu teman yang lain juga bisa bantu ya. Iya, Bu. Selanjutnya kita lihat frekuensinya. Data 1 sampai data 3 itu ada berapa? Kita lihat di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 13. Oke, data 4 sampai 6. Ada berapa? Kita lihat sini. 1, 2, 3. Ada 3 ya? 3 aja. Data 7 sampai 9. Ada berapa di sini? 7 sampai 9 nih. 5. 2, 3, 4, 5. 10 sampai 12. Berapa? 3, Bu. 2, 3. Selanjutnya 13 sampai 15. Berarti sisanya kan? 1, Bu. Iya, Bu. Tuh, semuanya ada berapa? Ada 29. 9. Nih. Semuanya ada 29. Nah, Bukan 28 kan, Bu? 29. 20 kan ini? 20, 25. 20. 25, 28. Oh iya, 9. salah, Bu. Selanjutnya, kita frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. FKUM kalau bilang. Untuk kelas pertama frekuensi kumulatifnya ada berapa? 17. 17. Kan? Frekuensi kedua berarti apa? 17 tambah di, yaitu 3. 20. 25. 25. 28. 29. Sama kan? Jangan maksudnya Sama kumulatif. kumulatif. Ya, ini yang akan kita jadikan membuat histogram. Ya, histogram berarti kita buat di sini. Di mana sumbu Y-nya tadi adalah merupakan frekuensi dan sumbu X-nya tadi adalah jarak, ya kan, jarak dengan satuan kilometer. Kita lihat di sini. Pada histogram yang tertera itu adalah batas atau tepi. Ya, dengan atau juga bisa ya batas atau tepi. Kita lihat di sini. Di sini ini merupakan batas bawah dan ini merupakan batas atas. Tepi, ya, tepi itu tepi bawah itu berarti apa? Batas bawah dikurang 0,5. Batas tepi atas itu adalah batas atas adalah 0,5. Ya. Contoh untuk kelas pertama. Batas bawahnya adalah nih, pertama 1 kurang 0,5 menjadi 0,5. Batas atasnya berapa? 3 kan? Jadi 3 tambah 0,5 menjadi 3,5. Di bawahnya. Di sini tepinya adalah ini kan 0 ya. 0 kalau setengahnya di sini ya, sekitar sini ya. 0,5.
dengan batas tepi atasnya adalah 3,5. Karena panjang kelas tadi adalah 3, berarti kita langsung saja sebenarnya tambah 3. 0,5 tambah 3 jadi 3,5. Tambah 3 jadinya 0,5. Tambah 3 lagi berarti 9,5. Tambah 3 lagi jadi 12,5. Jadi 15,5. Oke, tarik frekuensinya. Nih. Frekuensinya berapa tadi? Kelas pertama 17. Taruh di sini 17. Ini kan Ibu nggak pakai skala ya. Ibu hanya kasarannya saja. 17. Berarti untuk kelas pertama itu 17. Ini. Ya. Kemudian kelas kedua. Kelas kedua berapa? Ada 3. 20. 20 itu frekuensi kumulatif, nak. Ya. Iya, Bu. 3 itu adalah frekuensi kelas kedua. Anggap saja misalnya di sini 3-nya di sini. Ya. Jadi ini ya. Ini. Ya. Kelas ketiga. Berapa? 5. Jadi ini atas ketiga. Kelas keempat 3. Sama ada di sini. Kelas yang terakhir adalah 1. Taruh sini. Oke, inilah yang dimaksud dengan histogram. Dengan dengan nilai titik tengahnya, ya. Titik tengahnya XI itu adalah titik tengah. Ya. XI itu merupakan titik tengahnya, titik tengah. Titik tengah itu titik tengah taruh TT di sini ya. Berarti apa? Batas atas ditambah batas bawah bagi 2. Batas atasnya berapa? Nih, 3 kan? 3 tambah batas bawahnya 1. 2 berarti berapa? 2. Taruh sini 2. Karena panjang kelas tadi 3, tinggal tambahkan 3 aja. 2 tambah 3, 5. Tambah 3, 8. Tambah 3, 11. Tambah 3, 14. Nih, benar kan? Titik tengahnya kan 2. Seperti itu. Jadi itu mencari titik tengah. Paham sampai sini? Insyaallah. Paham. Paham, Bu. Oke, setelah itu, jadi ini histogram, nak. Ya. Kita lihat pekerjaan teman kalian. Nih. Nah, salah kan? Karena dia apa? Dia apa namanya? Dia tidak mepet. Padahal namanya histogram itu adalah mepet. Oke, selanjutnya kita cari poligon. Ya. Jadi kalau ujian histogram itu bisa berupa tepi-tepinya, ataukah bisa tengahnya. Titik tengahnya misalnya di sini apakah 2, ganti ya ininya. Bisa, jadi histogram itu penampilannya bisa beda-beda. Bisa berupa batas saja, bisa berupa tepi saja, ataukah bisa berupa nilai tengahnya. Nilai tengahnya tadi adalah 2, 5, 8, 11, 14. Oke. Sekarang kita berbicara tentang poligon. Nih. Poligon itu dasarnya dari histogram. Tiap kelas dari masing-masing kelas itu ada, kita cari nilai titik tengahnya, yaitu 2. Taruh sini. Sini 8, 11, dan 14 nih. Dari titik tengah, nilai tengah masing-masing kelas, itulah kita hubungkan. Nih. 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 Paham? Inilah yang dimaksud dengan poligon. Ada sebagian sumber yang menarik poligon itu dari titik 0. Itu sebagian sumber loh ya.
dan sebagian lain kalau di buku yang terbaru, buku kalian itu dia hanya ini saja. Tapi sebagian buku yang, apalagi buku yang dulu, itu ditariknya dari sini. 0. Kan berakhir sampai sini. Paham ya? Paham. Tidak perlu diperdebatkan, ya. Yang penting dia sampai telah merupakan poligon. Kita lihat teman kalian, poligon. Nih. Teman kalian poligonnya. Apa yang salah dari teman kalian? Ini sudah Ibu benarkan. Teman kalian itu menjawabnya, kalau kita ini, oh nggak mau dihapus dianya ya. Awalnya teman kalian di sini 0,5, di sini 3,5, di sini 3,5, 6,5 dan seterusnya. Bukan nilai tengah. Makanya ini kalau ini sudah Ibu betulkan. Paham ya, Nak ya? Paham, Bu. Lagi di sini. Nih, ini harus ada jelas. Ya. Kalau ini kan belum dikasih tahu nih, ini sumbu Y ini apa, sumbu X-nya apa. Jadi harus dikasih tahu. Oh, sumbu Y itu adalah frekuensi. Kemudian sumbu X itu adalah jarak. Paham ya? Oke, itu poligon. Terus bagaimana dengan, kalian kan disuruh Ibu poligon dan ogive ya? Ya, bagaimana dengan ogive? Ini teman kalian belum sampai mengerjakan ogive. Sebentar. Sampai sini. Berarti sampai sini paham ya? Iya, Bu. Poligon, itu merah dari poligon, ya. Ya. Dan biasakan jelas. Berarti kalau titik merah berarti adalah garis poligon. Ya. Sedangkan kalau yang kalau yang grafik ini itu adalah histogram. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang ogive. Ya, bagaimana cara membuat ogive dari kalau ogive kita lihatnya dari frekuensi kumulatif. Ya. Ini sudah hitam ya. Dari sini adalah frekuensi. Di sini adalah jarak. Ya. Kita lihat kelas pertama. Ya, kita kelas pertama dengan apa nih ya? Batas. Kelas pertama itu kan terdiri dari 0,5 dengan batas tepi-tepinya tadi 0,5 sampai ini kan 0,5 sampai 3,6. Itu berarti frekuensinya mulai dari mana? Mulai dari 0 kan? Ya. 0 sampai angka 17 untuk kelas yang pertama. Dalam ogive, jadi ogive itu berkaitan dengan frekuensi kumulatif dan dibagi dua. Apakah dia positif, apakah dia negatif. Ya. Ibu lihat. Ibu permisi sebentar, boleh Ibu ambil minum karena Ibu batuk jadi kering. Iya, Bu. Jadi Ibu ambil air minum dulu karena kalau terlalu banyak ngomong kan kering nih tenggorokan. Itulah yang menyebabkan batuk. Ya, ntar Ibu ambil minum dulu. Harus banyak minum. Makanya juga harus banyak ke belakang.
Mbak Dia, Woi, apa sih? kayak mana itu lombanya, Mbak? Udah tahu nih dia mau daftar. Berarti kosong kelas kita. Astagfirullahaladzim. Ku menangis. Itu lo bikin video aja padahal. Baru nanti dikirim. Jurinya tuh Pak Hendra sama Pak Reja. Pak Reja udah ada nyuruh aku ikut, karena ya aku disuruh fokus ke itu, teh pucuk. Asya nah, coba ikut ya. Asya? Oh, Asya. Where are you? Asya, oh Asya, di mana kau berada? Itu Bang ML kayak mana, Mbak? Nggak tahu yoga, ikut kan enggak kelas kita. Kelas kita juga kurang katanya 1 orang. Emang dari sekian banyak. Nah, Kelas kita dari kehidupan. hati yang orang. Aku tahu Asya pasti tidur. Kenapa sih aku habis dari WC? Oh, aku kira kamu tidur Asya. Kagak cuy. Itu cover dah. Ikut cover sudah Sya. Itu lo bikin video aja, baru dikirim ke panitia. Ngirimnya ke panitia juga kok. Iya tapi kan aku pakai Sudah? Oke. Ada tuh. Selanjutnya adalah OGIF. OGIF itu juga kita berangkatnya dari tepi-tepi. Ibu ganti warnanya jadi warna Pink. kayak kelihatan biru ya. Ya Bu. Biru tua deh supaya nggak terlalu ini ungu. Nih ungu. Nih, berangkatnya juga dari tepi-tepinya. Jadi kalau ini kan bilangan bulat nih. Kalau bilangan bulat berarti tepinya dikurang 0,5. Tapi kalau dia bilangan desimal, misalnya nih, kelasnya itu tadi 0,5. Ya kan? Maka batas tepinya berarti apa? 0,5 dikurang 0,05. Jadi begitu. Ketika bilangan bulat, dia dikurang 0,5. Tapi ketika dia bilangan desimal 1 angka, dia dikurang bilangan desimal 2 angka. Ketika batasnya adalah bilangan desimal bilangan 2 desimal, maka dikurangkan dengan bilangan desimal 3 angka dan seterusnya. Paham ya? Di sini kita taruh 0,5, 0,5, 3,5, tambah 3, 6,5, tambah 3, 9,5, 9,5. 12,5. Ini kelipatan kayak gitu aja. Dan 15,5. Tadi kalau 0,5 kan dia tidak ada tuh. Maka dia berangkat dari angka 0. Paham? Karena yang ada kan mulai angka 1. Ya kan? 0,5 kan belum ada tuh. Datanya berarti kita berangkat dari 0. Sampai kepada 3,5. 3,5 tadi angkanya berapa frekuensinya? 17. Paham ya? 17. 17 di sini. Taruh di sini angka 17. Nih, ya. Kemudian 3,5 sampai 6,5 di angka berapa? Nih, di angka 3 ya. Di angka 3. Taruh di sini di angka 3. 17, di sini angka 3. Kemudian apa nih? 9,5 di angka berapa? 9,5. 5, Bu. Oh, enggak. Iya. Sorry, ditambah. Berarti dia harusnya naik ke atas. Karena dia kan kumulatif. Maaf. Ini
Ini nggak bisa dianu ya. Ini kenapa nggak mau dihapus? Oke, Ibu ganti warna aja. Ya. Ibu ganti warna. Ini standarnya kuning hijau deh. Hijaunya hijau muda. Ya, kita ngambil di sini aja kali ya. Nih. Jadi ketika dia 0,50 kan, kemudian ketika 0,5 di angka 17, tapi nanti nggak ini nih. Nah, maksudnya nanti dia semakin ke atas itu. Nah, kita ganti aja di sini. Nih. Misalnya 17 di sini nih ya. Nih. Ini 17 di sini. Berarti angka 0 di sini, angka 3,5 di 17. Taruh sini. Kemudian angka 6,5, 3. Berarti tinggal ditambah 3. 17 tambah 3 yaitu 20. Ya. Harusnya 20. Di sini ya. Kemudian 9,5. 9,5 ada berapa? Pas ketiga, tambah 5. Berarti 20 tambah 5, 25. 4. 18, di sini 20. Kemudian di sini 25. Taruh sini 25. Kemudian, habis itu 23, ya, 23, 25. Habis itu berapa lagi? 28 dan 29. Di sini 28. Di sini 29. Ya, anggap saja begitu. Ya, karena Ibu nggak pakai skala. Supaya cepat aja. Kalau pakai skala itu lama lagi kita. Ini 23. Ini 25. Ya, ini 28. Oke, 28. Ini 17, 20, 23, 25, 28. 0. Harusnya 29 ya. 0, 17, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 17, di sini 20, di sini 20. 3, di sini 28. Ini salah nih, Bu. Di sini harusnya 28. Habis 20, 25 ya. Habis 20, 25. Sorry, habis 20, 25. Berarti enggak, bukan. Habis 20, 25. Habis 20, 25. Habis 25, 28. Habis 28, 29. Baru kita tarik garisnya. Warna lain lagi supaya tidak pusing. Nih, kita tarik garisnya berarti dari angka 0 sini. Angka 0 ke 17, 17 ke 20, 20 ke 25, 25 ke 28, 28 ke 29. Jadi itu yang dimaksud dengan ogif. Ya. Ini yang dimaksud dengan ogif positif karena dia ke atas. Tapi kalau dia ogif negatif, dia dimulai dari atas menuju ke bawah. Paham ya, Nak ya? Kalau ogif dia dari kelas yang terakhir. Kalau ogif negatif, kita ngambil kelas yang terbesar sampai menuju kelas yang terbawah. Paham ya? Ya, Bu. Ini menyajikan data. Ya. Ternyata jam sudah menunjukkan 30
1. Karena di sini Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Silakan kalian ke bahasa Inggris. Ibu akan mengisi kelas juga selanjutnya di IPA 2. Ya, Bu. Bu. Kamu meninggalkan tempat karena akan memakai ruangannya untuk kelas 12 IPA 2. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Absennya dia kirim di grup ke Bu. Hah? Ke chat ke Ibu aja langsung. Ya. Oh, oke, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Salam warahmatullahi Assalamualaikum, Bu. wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Salam. Assalamualaikum, Bu.